Jadwal kumpul skuad Garuda jelang persiapan lawan Australia. Frank Van Kempen ikut tiba di Indonesia. Media Korsel ungkit skuad Garuda era STY di tengah perjuangan Patrick Clifford. Fakta lini serang pilihan Patrick Clifford. Puslike di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Media Korsel ungkit skuad Garuda era STY di tengah perjuangan Patrick Clifford. Pemanggilan pemain-pemain yang akan memperkuat timnas Indonesia di laga melawan Australia dan Bahrain jadi sorotan banyak media asing, tak terkecuali dari Korea Selatan. Menariknya, salah satu media Korsel justru lebih menyoroti soal mantan pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Hal itu terbukti ketika media Korsel, net menyinggung soal keputusan PSSI memecat Sintayong beberapa waktu lalu. Padahal, isi artikel media tersebut mengenai soal pemanggilan pemain oleh Clifford. Timnas Indonesia siap memainkan pertandingan pertamanya di bawah manajer Patrick Clifford. Indonesia membuat langkah mengejutkan dengan memecat Sintayong tepat saat tahun baru dimulai. Itu adalah berita yang tidak diduga oleh siapapun, tulis media Korsel tersebut. Hal tersebut tentu cukup mengundang pertanyaan, mengapa media Korea Selatan masih saja menyinggung soal Sintayong yang tak lagi melatih skuad Garuda. Kendati demikian, sanjungan untuk timnas Indonesia hadir dari media Cina Zibo yang cukup was-was dengan kekuatan skuad asuhan Patrick Clifford dengan bertambahnya 3 pemain naturalisasi. Media tersebut menilai bahwa Indonesia menjadi salah satu rival yang layak disebut sebagai kuda hitam di Asia. Fakta lini serang pilihan Patrick Clifford. 1. Total 17 gol di level klub. Ole Romney pindah klub dari Utrecht ke Oxford United pada Januari lalu. Sejauh ini ia mengemas 1 gol. Ramadan Sananta sudah mengoleksi 4 gol untuk Persis Solo musim ini. Hoki Caraka juga mengemas 3 gol untuk timnya PSS Sleman. Rafael Strijk baru mengoleksi 1 gol di klubnya Brisbane Roar. Ragnar Uratmangun dengan seragam FCV Dender juga mengoleksi 1 gol musim ini. Sementara Septian Satria Bagaskara mengkilap bersama Dewa United dengan koleksi 7 gol. Dua, debut Ole Romney dan Septian Bagaskara. Septian Bagaskara sedang ganas-ganasnya bersama Dewa United musim ini. Ia mengoleksi 7 gol dan termasuk bumper lokal yang subur. Septian pernah menjadi bagian dari timnas Indonesia U23 pada tahun 2019 dengan 1 cap saja. Adapun Ole Romney adalah pemain depan yang paling ditunggu-tunggu publik tim Merah Putih. Kualitasnya di Liga Belanda dan sekarang Liga Inggris diharapkan mampu membawa perubahan besar untuk ketajaman lini depan Indonesia. Ole Romney baru saja mendapatkan paspor Indonesia pada awal Februari lalu. 3. Hargai produk lokal. Pelatih kepala timnas Indonesia Patrick Clifford rupanya menghargai produk lokal Indonesia yang bermain di kompetisi domestik dan sedang menunjukkan kualitasnya. Septian Bagaskara, Hoki Caraka, dan Ramadan Sananta termasuk pemain produk Liga Domestik yang dipanggil Patrick Clifford. Hebatnya, dari ketiga pemain itu total mengumpulkan 14 gol sepanjang musim ini di level klub. Ketajaman dari masing-masing pemain ini sangat diharapkan membawa dampak positif untuk permainan dan hasil skuad Garuda nanti. Jadwal kumpul skuad Garuda jelang persiapan lawan Australia. Pelatih timnas Indonesia Patrick Clifford hanya memiliki waktu singkat untuk menyiapkan skuad Garuda jelang menghadapi Australia pada 20 Maret mendatang. Jeda internasional bulan ini sejatinya akan dimulai pada 17 Maret. Namun, para pemain lokal yang dipanggil ke timnas Indonesia sudah tak memiliki jadwal pertandingan sejak 12 Maret. Dari rencana awal, timnas Indonesia tidak memiliki agenda untuk berlatih di dalam negeri.
Itu artinya para pemain lokal yang berkumpul pada 16 Maret akan langsung terbang ke Australia. Kendati demikian, di sisa waktu yang ada bukan tidak mungkin Patrick Clifford akan berjumpa dengan Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan untuk mempersiapkan pemain lokal lainnya. Sementara para pemain yang berkarir di luar negeri sendiri langsung terbang ke Australia. Sebab pemain seperti Jay Itzels dan Miss Hilgers masih akan bertanding bersama klub masing-masing pada 16 Maret. Asisten Patrick Clifford, yakni Danny Lanzat, menjelaskan bahwa misi menghadapi Australia dan Bahrain adalah meraih 4 poin demi menjaga peluang lolos ke Piala Dunia. Persiapan yang matang dan pemilihan strategi yang tepat menjadi kunci utama dalam meraih hasil terbaik. Danny menekankan pentingnya adaptasi cepat dari para pemain dan penerapan instruksi pelatih dengan maksimal. Menurut Danny, tantangan utama yang dihadapi tim adalah waktu persiapan yang terbatas. Mereka harus bisa memanfaatkan waktu yang ada sebaik mungkin untuk meracik strategi dan menyusun komposisi tim yang optimal. Meski begitu, Danny percaya bahwa mereka dapat mengatasi tantangan ini dengan bekerja keras dan fokus. Danny juga menyebutkan bahwa tim telah melewati berbagai proses, termasuk bertemu dengan staf PSSI yang akan mendukung mereka dalam tugas ini. Dengan waktu yang terbatas, mereka mulai menganalisis permainan calon lawan, termasuk Bahrain, Australia, China, dan Jepang. Frank van Kempen ikut tiba di Indonesia. Rumor soal Van Kempen jadi asisten pelatih timnas Indonesia U23 berhembus cukup kencang pada akhir Februari 2025. Terbaru, salah satu media Belanda, Soternews.nl, menyebutkan bahwa Van Kempen akan datang ke Indonesia pada Rabu pekan ini. Masih dari sumber yang sama, Van Kempen dikabarkan mau jadi asisten pelatih timnas Indonesia U23 karena dorongan dari Gerald Vandenberg. Keduanya akan bahu-membahu di skuad Garuda Muda. Pengalaman Van Kempen juga akan menjadi amunisi tambahan bagi Patrick Clifford untuk menganalisa lawan seperti Australia dan Bahrain. Terlebih pelatih berusia 53 tahun tersebut juga berfokus mengembang bakat-bakat muda. Terbukti, pengalaman pertama Van Kempen sebagai pelatih adalah ketika menangani Roda JC U19 dan keluar pada 2007 silam kemudian pindah ke Helmond U21. Sempat malang melintang di tim muda, Van Kempen mendapat kepercayaan menjadi asisten pelatih Belanda U20 selama 2 musim dari 2014 sampai 2016. Setelah itu, Van Kempen lagi-lagi menjadi pelatih untuk tim kelompok umur. Kali ini giliran Sparta Rotterdam U19 serta U21 yang ditanganinya. Van Kempen melanjutkan karirnya sebagai pelatih kepala lagi di NEC Breda U21 pada 2018 sampai 2019. Pada 2019, ia kembali gabung Helmond dengan menjabat asisten pelatih selama 3 musim. Kemudian pindah ke VVV Venlo Senior dan bertugas selama 2 tahun sampai Juni 2024 lalu.